Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya dalam mimbar kecil kali ini. Saya akan memulai mimbar kecil ini dengan membacakan sebuah cerita pendek. Seorang wanita datang ke sebuah bank dan meminta kasir mencairkan ceknya. Namun sesuai peraturan, kasir meminta dia menunjukkan tanda pengenalnya. Wanita itu terhenyak, bengong, sampai akhirnya dia berkata, tetapi Yonatan, aku ini ibumu. Cerita ini mungkin akan terdengar sedikit jenaka, Bapak Saudara, tapi kemudian di bawah cerita ini sang penulis melanjutkan. Jika menurut Anda cerita ini lucu, mengapa Anda sendiri gagal mengenali Sang Mesias? Di hari Minggu kemarin kita berjumpa dengan setidaknya dua orang tokoh, yaitu Maria dan juga Yudas dalam bacaan Injil menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Terlepas dari apapun motivasi Yudas dan terlepas dari betapapun masuk akalnya argumentasi Yudas, Yudas hanya melihat Allah, melihat kebaikan hanya dalam diri orang-orang miskin. Ketika bertemu dengan mereka, dan mungkin hanya di sanalah dia berpikir Allah itu ada, sehingga ia gagal mengenali Allah yang hadir di hadapan dia saat itu dalam diri Yesus, yang justru ingin meluangkan waktu dengan orang-orang terdekatnya, dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya. Ia gagal melihat kehadiran Allah di setiap waktu-waktu, di setiap momen-momen kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, di mana kita pikir Allah berada? Atau kapan kita pikir Allah berada bersama dengan kita? Dimanapun itu dan kapanpun itu, ingatlah juga bahwa Tuhan hadir di sini, di sekitar kita, dan dalam setiap waktu-waktu kita. Beberapa hari lagi kita akan memasuki Minggu Palmarum yang menjadi sebuah penanda memasuki Minggu Sengsara. Dalam Minggu Palmarum kita menyaksikan sebuah peristiwa Yesus yang memasuki Yerusalem untuk menunaikan tugasnya, karyanya dalam hari-hari yang kita kenal dengan Trihari Suci kemudian. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang banyak menyambut Yesus, kita pun juga bersama-sama dengan itu menyambut Kristus yang hendak memasuki dan menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita hendak menyambutnya, kita hendak memasuki Minggu Palmarum, mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus, maka saat ini kita diajak untuk juga bersama-sama melihat, mencermati Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Allah tidak seharusnya hanya menjadi yang utama dalam kehidupan kita, tapi Allah seharusnya menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Lihatlah Dia, saksikanlah Dia, rasakan Dia, hayati Dia. Kenali Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kenali Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berbagai macam peristiwa, pengalaman, kehidupan, keseharian yang boleh senantiasa kami rasakan. Biarlah kami dapat senantiasa melihat, merasakan, menyaksikan, menghayati Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap rendah hati, dan selalu dapat mencari Tuhan, berusaha mengenali Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi.
Tuhan memberkati kita semua. Hidupku di tangan-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Apakah arti hidupku selain sembahmu? Hidupku hanya sementara ku beri padamu. Pakailah seturut maumu selamanya, selamanya. Bila ku ada di dunia, semua karena anugerah. Aku percaya padamu, Yesus Tuhanku. Bila ku pulang ke rumah-Mu Tuhan, Kau terima anak-Mu. Bahagia bersama-Mu Tuhan, selamanya, selamanya. Hidupku di tangan-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Apakah arti hidupku selain sembahmu? Hidupku hanya sementara ku beri padamu. Pakailah seturut maumu selamanya, selamanya. Bila ku ada di dunia, semua karena anugerah. Aku percaya padamu, Yesus Tuhanku. Bila ku pulang ke rumah-Mu Tuhan, Kau terima anak-Mu. Bahagia bersama-Mu Tuhan, selamanya, selamanya.